Audio Jungle. Audio Jungle. Mau tahu gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi? Ya, Kang Deddy Mulyadi karena sering tampil di YouTube, sering tampil di televisi, sering menghiasi berita-berita, maka muncullah gaya kepemimpinan yang khas Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aeng atau Bapakku. Gaya apa? Yang pertama, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi atau sebut saja gaya KDM. Itu cirinya yang pertama, gaya kepemimpinan belusukan. Jadi tidak asal Bapak senang, tidak hanya di atas meja, tetapi langsung belusukan melihat kenyataan yang ada, the real problems, melihat apa yang terjadi, melihat data sesungguhnya, dan belusukan ke tempat-tempat yang jarang dijangkau oleh pemimpin-pemimpin yang merasa hebat. Tapi dia masuk. Jadi gaya kepemimpinan KDM cirinya satu, belusukan. Ini hampir sama dengan Pak Jokowi ya. Jadi belusukan. Belusukannya sampai ke daerah-daerah yang susah dijangkau. Jadi ciri pertama gaya kepemimpinan KDM adalah satu, belusukan. Yang kedua adalah penampilan khas saat belusukan, saat di restoran, saat di kantor, saat di depan DPRD, saat rapat. Dia punya penampilan khas. Penampilan khasnya adalah putih-putih. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu sering terlihat mengenakan ikat kepala Sunda atau totopong ya, totopong. Kalau Jawa namanya udeng ya, warna putih. Kemudian pakaiannya sederhana, tidak kedodoran, rapi, kadang bajunya dimasukkan, kadang dikeluarkan, tapi rapi banget. Lalu sangat dekat dengan busana budaya di Jawa Barat. Jadi saat belusukan dia menggunakan kemasan baju yang unik, yaitu khas Sunda warna putih. Bajunya, celananya, sampai totopongnya putih. Jadi ciri kedua, gaya kepemimpinan KDM adalah pakaian yang khas. Nah, apa ciri ketiga? Ciri ketiga adalah gaya bicara yang tegas namun santai. Saat bicara itu tegas banget dan santai. Tampaknya beliau punya psikologi komunikasi dan memahami lawan bicara. Kalau dia bicara dengan seorang nenek usia tua, dia pasti di bawahnya. Ya, nenek duduk kursi, dia duduk bawah. Kalau duduk dengan orang yang susah, dia dekat sambil mendengarkan, tidak berkomentar apapun. Ketika ngomentari sesuatu kebijakan, tegas ngomongnya. Tapi gayanya santai dan logikanya bisa dipahami. Mudah sekali dipahami apa yang disampaikan Kang Deddy. Jadi gaya yang ketiga, gaya kepemimpinan KDM adalah tegas dan santai. Apa gaya keempat? Gaya keempat adalah dekat dengan masyarakat. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sangat dekat dengan masyarakat karena belusukan tadi. Jadi dia disapa, dia masih turun mobil situ aja orang sudah menyapa, menghampiri, merubung. Jadi sangat dekat dengan masyarakat. Jadi kalau ingin menerapkan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, ya gunakan prinsip dekat dengan masyarakat. Jadi beliau dikenal turun langsung ya ke lapangan, ke rumah-rumah penduduk, dan berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang ini loh, membuatnya sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat dan dicintai. Ya. Kemudian gaya kelima, pecinta seni.
dan budaya Sunda. Artinya budaya di lingkungannya. Jadi Kang Deddy ini suka nyanyi, suka main gitar, lalu senang dengan seni-seni di daerahnya, bahkan hiasan patung, hiasan apa itu disukai. Dan dia meletakkan seni adalah seni. Dan orang perlu sentuhan seni itu. Jadi Kang Deddy itu punya perhatian loh, secara khusus terhadap seni dan budaya Sunda. Nah, di penampilan-penampilan dan kegiatannya selalu didasari oleh seni ini. Nah, yang keenam, gaya hidup sehat. Jadi Kang Deddy ini dikenal dengan gaya hidup sehat. Ia sering mengkonsumsi air putih, lalu buah-buahan, dia harus kena paparan sinar matahari, dan olahraga teratur. Jadi dia bisa menyempatkan waktu itu. Menjaga kesehatan, makan diatur, ya, tidur diatur. Kemudian yang ketujuh, tidak takut tampil beda. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini nggak takut tampil beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya pakai jas, dia sendiri pakai putih-putih. Yang lainnya begini, dia sendiri begitu. Jadi tidak takut. Nah, Kang Deddy itu nggak ragu tampil beda. Di forum-forum formal, dengan gaya yang sederhana dan dekat dengan budaya. Jadi sangat tidak takut. Lalu yang ke-8, itu adalah inspiratif dan solutif. Nah, ini yang unik. Ketika berada di lokasi, apa yang diomongkan itu menginspirasi orang. Iya ya, selama ini nggak berpikir seperti itu, gitu jawabnya. Jadi ada inspirasinya dan solutif, menyelesaikan masalah. Itu gaya kepemimpinan KDM. Kalau mau menerapkan ya harus ada inspirasi dan solutifnya. Ya, ada inspirasi dan solutifnya. Solutif itu penyelesaian masalah. Yang ke-9, berani bertanggung jawab. Jadi gaya kepemimpinan KDM itu yang ke-9, berani bertanggung jawab. Ini seperti dasar dharma ya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dia. Dengan apa? Memberikan modal. Jadi solusinya adalah bisnis untuk mengurangi kekurangan uang, tapi nggak punya modal, Pak. Nih, kita kasih modal. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang disolutifkan. Jadi kalau gaya kepemimpinan KDM berarti yang ke-9 adalah bertanggung jawab. Ya, ide, inspirasi dan solutifnya diselesaikan dengan tanggung jawab, dengan memberi modal, dengan memberi bantuan, dengan memberi langsung, dan tidak uang dari pemerintah, dari individu karena kekuatan YouTubernya, ya. Nah, yang 10, tenang dan gembira. Jadi gaya kepemimpinan Kang Deddy itu selalu tenang, meskipun belusukan kemana-mana dia tenang dan menunjukkan wajah gembira, senyum, sehingga yang ngikuti itu seneng, ya. Nah, itulah gaya kepemimpinan KDM. Anda pasti bisa, ya. Sip. Terima kasih. Salam KNO Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.